Ini saran ya, kalau Kejaksaan Agung ingin mengembangkan kasus ini secara serius ya, ini jaringan IRAI ini harus dibongkar karena di sini dia apa istilahnya perencanaan ya, penetapan kebijakan ekspor dan juga kebijakan terkait mengenai minyak goreng gitu ya. Pada hari ini, setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan seseorang, yaitu saudara LCW atau sebagai tersangka, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor RIM 26. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Jangan Salah Arah. Ya. Sebelumnya kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen ya untuk ikut interaktif dengan konten yang kita sampaikan. Nah, topik yang pertama ini mengenai tersangka baru. Ini perkembangan dari kasus mafia minyak goreng ya. Ini ternyata Recording in orang progress. yang memang sudah malang melintang di bekerja sama dengan pemerintah ya, namanya Lin Chiwei. Nah ini kasus ini mungkin akan berkembang semakin besar sepertinya kalau memang tidak ada konflik of interest dan sebagainya ya, karena biasanya orang yang sudah lama berinteraksi dengan pemerintah tentunya akan agak sulit juga ya kalau sudah ada hubungan-hubungan seperti itu. Nah mungkin bisa disampaikan Bang Matnur perkembangan kasus ini dan sehingga ketemu Lin Chiwei. Dan setelah itu bisa disampaikan apa sih sepak terjang Lin Chiwei. Begitu Bang, silakan Bang. Bang Eko, bisa nggak Bang Eko jelasin dulu apa sih update terakhir dari Kejaksaan Agung kepada teman-teman, bro? Ya, seperti tadi disampaikan bahwa bahwa Lin Chiwei ini merupakan ini ya tenaga ahli ya. Nah ini dia juga ada kaitannya dengan perusahaan Winmar dan beberapa perusahaan Migor ya. Tentunya hal ini sangat terkait. Kemudian nah ini dari sepak terjangnya ini memang dia konsultan banyak sekali dari mulai SBY ya, mulai zaman SBY, dan dia juga mungkin penasehat dalam beberapa kasus termasuk kasus Bank Lipo ya. Nah ini sepak terjang beliau ini memang sangat terkait dengan banyak hal di bidang ekonomi terutama. Nah seperti itu. Ini banyak sekali yang keterlibatan dia di berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan ekonomi. Nah, begitu. Ya, mungkin bisa disampaikan Bang perspektif Bang melihat perkembangan kasus ini. Ya, Bro Eko, terima kasih sudah menjelaskan kepada kita semua sosok singkat dari Lin Chiwei ini ya. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa ya. Jadi di kesempatan pertama ini kita ingin memberikan apresiasi ya yang tinggi kepada teman-teman di Kejaksaan Agung karena telah menetapkan tersangka baru ya. Tersangka ini ya menurut saya levelnya itu melebihi dari tersangka-tersangka sebelumnya. Kita tahu bahwa dalam kasus mafia minyak goreng dalam babnya itu adalah pelanggaran ketentuan ekspor. Itu kan tersangka tertingginya adalah seorang dirjen ya. Dirjen Perdagangan Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan. Ya. Sebenarnya yang ditangkap terakhir
ini yang ditetapkan tersangka, mohon maaf, yang terakhir ini lebih tinggi daripada Dirjen menurut saya. Lin Chiwe ini tangkapan ya pengembangan yang awalnya dia dari saksi sudah dipanggil berkali-kali dan kemudian kejaksaan ya punya bukti yang katanya kuat yang kemudian menetapkan. Dan saya kira ini dari ya selain sebelumnya ditetapkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri, kan ada juga Komisaris Wilmar, juga Managing Director dari Musimmas, dan apa satu lagi Persada Hijau atau Permata Hijau ya, PT eksportir. Ini ketiganya swasta, tetapi yang Lin Chiwe ini menurut saya ini yang paling tinggi jabatannya. Kenapa? Pertama, kalau kita lihat Lin Chiwe ini, dia itu kan punya jabatan melekat yang ketika kasus ini diselidiki kan mulai jadi Januari 2022 ya, sampai kemudian terakhir April 2022 ya. Ini kan Lin Chiwe ini adalah tim ahli dari Menko Perekonomian. Ya, tim ahli itu adalah meskipun terakhir kita dengar, kita baca, kita saksikan bahwa Pak juru bicara Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa Lin Chiwe sudah tidak aktif sejak Maret 2022. Tapi saya agak surprise itu karena tim ahli itu diangkatnya 5 tahunan. Ya. SK-nya 5 tahunan itu. Saya kira itu nggak susah lah itu kalau misalkan 5 tahunan diangkat, berarti berakhirnya itu bukan Maret 2022. Kalaupun kemudian tidak lagi menjabat sebagai tim ahli, alasannya apa kan tidak dijelaskan gitu loh. Jadi sekarang ini Lin Chiwe ini ya adalah sosok yang menurut saya, sekali lagi saya tegaskan, menurut saya ini adalah tangkapan yang paling besar ya di antara 3 tersangka lainnya, 4 tersangka. Karena satu, beliau adalah Lin Chiwe ini adalah seorang tim ahli dari Menko Perekonomian Republik Indonesia, tim asistennya Pak Erlangga lah seperti itu. Yang kedua, kasus ini kan yang kedua Lin Chiwe ini ternyata kalau kita lihat dari track record-nya, ini adalah seorang pendiri satu lembaga think tank yang bernama IRAI ya, IRAI kalau bahasa Indonesianya ya. Tapi ini singkatan bahasa Inggris. Singkatannya dari, ya mungkin saya bisa tunjukkan websitenya. Di dalam website ini jelas-jelas disebutkan bahwa ini dia sosoknya. Lin Chiwe adalah founder dan CEO dari Independent Research Advisory Indonesia. Jadi dia katakan independen, tapi sebenarnya beliau ini adalah bagian dari pemerintah kan, tim ahli Menko Perekonomian berarti kan bagian dari pemerintah, menikmati APBN, ya kan, menikmati uang rakyat gitu. Ya, IRA ini adalah Independent Research Advisory, dan saya ingin tunjukkan yang menarik ya di sini, Bro Eko dan Bro Mustafa. Ini websitenya kalau yang sekarang ini hanya about webinar dan kontak. Sebelumnya ya saya punya satu data di sini, itu isinya itu adalah, kelihatan nggak ya? Itu banyak gitu loh. Jadi nggak hanya 3 ini. Ya ada siapa saja kliennya ya, apa saja yang dilakukannya gitu. Tapi entah kenapa ya ini sudah berubah gitu. Kalau kita lihat misalkan client and partner company dari IRAI ini tidak ada di sini. Tapi nanti saya akan tunjukkan, ini menarik sekali ya. Karena di internet ini kan bisa ditelusuri jejak-jejak. Nah, jadi saya kembali lagi, siapa ini Lin Chiwe ini ya, dan apa jaringannya? Jadi kalau di sini kita lihat bahwa Lin Chiwe ini adalah pendiri dan CEO dari Independent Research Advisory Indonesia, IRAI. Ya, dia katakan, nah di sini disebutkan adalah dia adalah policy advisor, jadi tim ahli dari Menko Perekonomian, yaitu Bapak Erlangga. Ya, sebelumnya dia juga tim ahli juga dari Pak Sofian Jalil ini, Kementerian
pertanahan ya, dan perencanaan lah begitu. Kemudian kalau dilihat di websitenya, di website IRAI ini ya, IRAI ini adalah lembaga yang dikatakan Independent Research Public Policy and Advisory Firm di Indonesia. Nah ini satu sisi ya kita apresiasi, tapi ini kita sebetulnya agak malu karena ini public policy analyst kok bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Ya tentunya pihak kejaksaan punya bukti-bukti yang nanti kita akan mungkin di beberapa waktu dekat ya kita akan saksikan apa bukti-buktinya itu ya. Kalau lihat dari bagaimana aktivitasnya ini ya, aktivitasnya ini luar biasa. Beliau ini Li Qianwei ini adalah orang yang pernah menjadi CEO dari Dana Reksa. Dana Reksa ini adalah BUMN ya. Kemudian pernah dari CEO-nya dari Sampurna Foundation. Dia pernah menjadi CEO dari revitalisasi Kota Tua ya di zamannya Ahok. Pendiri dari Kata Data Indonesia. Dan ini dikatakan bahwa IRAI ini berdiri dari 2003 dan yang menariknya adalah di sini disebutkan bahwa kliennya adalah multinational company ya, BUMN, perusahaan private yang merupakan juga individu yang kebanyakan bertinggal ya, berstatus di Singapura. Dan kita tahu bahwa banyak pemilik kelapa sawit ya, perusahaan besar kelapa sawit di Indonesia itu kan tinggalnya di Singapura gitu ya. Ini jadi Lin Qianwei ini menurut saya adalah sosok yang perlu didalami oleh pihak kejaksaan untuk membongkar jaringannya. Mohon maaf ya. Nah, kalau dilihat siapa saja jaringannya Li Qianwei dan IRAI ini, maka saya akan tampilkan siapa aja. Kelihatan nggak di sini ya? Nah, siapa saja expert yang berada di dalam naungan IRAI ini, ya. Halaman website ini kalau teman-teman menggunakan cara biasa ini tidak ada di websitenya IRAI, sudah hidden ya. Tapi kita bisa dengan bantuan Google tentunya kita bisa melihat siapa saja expert dalam IRAI ini. Jaringan IRAI ini siapa? Yang pertama adalah Bambang Harimurti. Nah, kita tahu beliau ini adalah komisarisnya Tempo Group ya. Ada F. Toto, ada Kania Laksmi Sidarta, ada Lana Gunayani. Kania Laksmi Sidarta ini adalah dikatakan ahli minyak ya. Ini Bro Mustafa suaranya ada yang bocor ini. Ada Tai Chong Hip, ya ada Yap Chai Sun. Jadi memang ada Indonesia, ada juga orang dari Singapura. Nah, saya ingin tambahkan lagi, suara saya masih bagus, teman-teman? Masih. Nah, ini klien dan partner. Klien dan partner ini multilateral agency. Recording in progress. Gimana sekarang? Suaranya udah bagus belum? Hilang-hilangan, Pak. Sekarang oke. Sekarang oke. Ya. Ini tadi saya tampilin ya jaringannya, udah kelihatan belum? Tidak ada. Ada, Pak. Ya, udah kelihatan ya. Nah, IRAI ini ada perusahaan-perusahaan finance, ya ada Citibank, ada Deutsche Bank, ada HSBC, Merrill Lynch, UBS, Morgan Stanley, yang total ini perusahaan-perusahaan dunia papan atas ya. Ini adalah globalis ya. Nah, kalau kita lihat dari perusahaan domestik ini menarik, ada perusahaan-perusahaan sawit di sini. Misalkan adalah Wilmar. Nah, ini dia Wilmar yang komisarisnya menjadi tersangka ya. Kemudian ada juga Musim Emas, ada juga Sinarmas,
dan sebagainya ya. Ada ini memang kalau dilihat dari kliennya ini luar biasa. Ini klien-klien besar di Indonesia ya. Arta Graha ya, ASEAN Agri ya, Gamma Plantation ya, First Resources, Eagle High Plantations dan sebagainya. Jadi memang kliennya adalah para perusahaan besar, termasuk perusahaan besar di bidang sawit. Pemerintah, nah ini menariknya, Menko Perekonomian jelas disebutkan di sini, Menteri Perdagangan di sini. Jadi saya kira ini saran ya, kalau Kejaksaan Agung ingin mengembangkan kasus ini secara serius, ya, ini jaringan IRAI ini harus dibongkar. Karena di sini dia apa istilahnya perencanaan ya, penetapan kebijakan ekspor dan juga kebijakan terkait mengenai minyak goreng gitu ya. Dan kalau kita melihat di sini ini kita terang benderang sekali. Saya tunjukkan ya yang lain ya. Saya tunjukkan misalkan, nah ini our teamnya, ini kita lihat ada project advisor, ya ada operational manager, ada graphic design dan sebagainya. Ini tadi sudah. Nah, key project IRAI ini disebutkan palm oil, tobacco, economic policy, nikel. Nah, ini menarik. Jadi sosok Lin Chiwei ini juga terlibat dalam proyek-proyek yang sedang digadang-gadang akhir-akhir ini ya, terutama kemarin Pak Jokowi ketemu dengan Elon Musk bicara mengenai investasi di nikel dan electronic vehicle industry ya. Tesla ini kan termasuk EV industry gitu. Nah, ternyata di sini IRAI ini juga terlibat berpartisipasi. Jadi menurut saya ini bukan sembarangan, ini adalah contoh-contoh proyek. Kalau kita lihat ada proyek terkait sawit misalkan, ya ini mengenai sawit. Sawit ini diklaim bahwa arsitek dari arsitek dari program B30 adalah IRAI ini. Yang dikatakan IRAI adalah arsitek dari most successful biofuel program in the world. Ini kan klaim yang luar biasa ini menurut saya. Jadi program B30 yang digadang-gadang oleh Menteri ESDM, ada juga BPDPPKS ya, ada juga Kementerian BUMN melalui Pertamina-nya. Ini diklaim sebagai arsiteknya. IRAI ini di mana Lin Chiwei sebagai co-founder dan CEO-nya ini mengklaim sebagai arsitek dari program B30. Dan kita tahu B30 ini kalau dibandingkan memang yang terbesar saat ini 9,6 juta kiloliter biodiesel. Kemudian di sini dikatakan bahwa IRAI ini memiliki klien-klien dan ini adalah klien-klien yang terlibat ya. Nih tadi saya bilang Musimas, Wilmar, ini yang tersangka, perusahaan-perusahaan tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ya. Nah, menariknya ada regulator di sini, siapa saja? BPDPKS. Ya memang beberapa kalangan di sawit itu memang tidak asing lagi dengan Lin Chiwei gitu. Tetapi yang menariknya adalah karena Lin Chiwei ini adalah sosok yang berada di kementerian juga ya, tim ahlinya Menko, apalagi suka tanda kutip ya akses Kementerian Perdagangan, ini seolah-olah memang dia insider information gitu loh. Dia punya informasi dari dalam, kemudian dia jual ke oligarki. Jadi ini kita lihat nih ada satu piramid ya segitiga, bahwa ini ada policy makers dalam hal pemerintah, kemudian ada corporate ya, dalam ini adalah perusahaan-perusahaan dari eksportir, dan ada lagi satu lagi yang ini adalah yang disebut dengan economic hitman. Ya inilah menurut saya jaringan IRAI inilah yang menjadi economic hitman ini ya. Triputra Group juga termasuk. Nah, ini tidak hanya bergerak di bidang biodiesel aja ya, sawit, tetapi kita lihat juga misalkan di bidang vaksinasi ya juga IRAI ini terlibat ya. Jadi ini sudah berinteraksi dengan Bio Farma, ini kan pengadaan vaksin ya, BUMN yang lain di bidang baterai dan electric vehicle ya. Ini Kementerian SDM, Macquarie ya mengadakan berbagai webinar dan sebagainya. Nah, terkait webinar ya ada satu informasi yang masih ada di websitenya, tetapi ini sekarang sudah di hide, bisa akses melalui Google.
Ya, ini di sini disebutkan ada satu webinar yang di sini kita lihat menunggu implementasi penyesuaian ekspor Januari 2021. Ya, pembicaranya Lin Chiwei, kemudian melibatkan Kementerian SDM. Ada juga ketika bicara mengenai diskusi sawit, Lin Chiwei sebagai host, ada Sofian Jalil yang tadi tenaga ahli juga ya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sofian Jalil, ada Muhammad Lutfi juga di sini Februari 2021. Ya, ada juga Pak Manwarfa di sini pernah diundang dalam acaranya IRAI ketika bicara mengenai narasi tunggal diplomasi sawit. Jadi kalau kita lihat sosok Lin Chiwei ini adalah sosok think tank yang dia punya akses ke pemerintahan, sekaligus dia juga punya akses ke industri. Jadi ini adalah hubnya gitu. Kalau ini sebesar-besarnya kasus ekspor kelapa sawit ini, ya ini harus dari middleman ini, Lin Chiwei ini kan, dari Lin Chiwei ini dia punya akses ke corporate dan dia punya akses ke ke industri policy makers. Nah, saya kira terakhir ya, ini klien-klien internasionalnya saya coba searching, diklaim IRAI ini punya Continental Group, ya ini partner-partner dari Continental Group. Kita lihat ini sosok-sosok global ya. Kemudian di sini juga ada ya, kalau Continental Group ini adalah diklaim sebagai lembaga think tank yang mempromosikan kesejahteraan di negara-negara berkembang. Dan juga ada Eagle Capital. Kalau Eagle Capital ini plantations ya, yang yang bergerak di bidang perkebunan ya. Tidak hanya itu, juga Eagle Capital juga perkebunan yang juga finance ya, capital market dan finance juga. Dan saya kira ini satu istilahnya kesempatan yang baik ya buat teman-teman di Kejaksaan Agung. Tentunya kita sebagai rakyat perlu mendukung ya apa yang dilakukan oleh teman-teman ini untuk membongkar bagaimana jaringan ya mafia minyak sawit ini yang kemudian menyebabkan harga-harga minyak gorengnya itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Saya kira itu, Bro, sementara. Ya, ini sangat menarik sekali ya, bahwa ini sosok besar. Dan yang saya mengutip tadi, website IRAI yang sekarang itu hanya menampilkan sedikit informasi, gitu kan. Nah, tapi setelah dicek ternyata banyak informasi di dalamnya. Kira-kira Bang, apa motifnya begitu? Apakah ini seperti bersih-bersih begitu ya, sehingga tidak melebar kemana-mana, atau bagaimana ini Bang? Ya ini kalau dibilang ini ya motifnya adalah ingin menguntungkan industri ya. Oknum ini ingin memainkan kedekatannya dengan pemerintah, sehingga pemerintah ya melalui lobbynya Lin Chiwei ini ya itu memberikan satu analisis yang meyakinkan ya, mungkin ya, yang meyakinkan ke pemerintah. Akhirnya pemerintah kemudian membuka ekspor meskipun perusahaan itu ternyata tidak memenuhi ketentuan seperti DMO dan DPO ya, Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation, tidak terpenuhi tapi dia berikan izinnya. Nah, saya kira ini adalah satu hal yang salah, ini tindakan korupsi yang kemudian kita bangsa Indonesia sejak 98 kan bertekad untuk memberantas korupsi sampai akar-akarnya begitu. Jadi kalau ini ya, mengingat statement waktu itu Menteri Perdagangan ya, Bapak Muhammad Lutfi yang mengatakan saya kalah gitu sama mafia minyak goreng. Nah, hari ini mungkin dengan terbongkarnya kasus Lin Chiwei ini, kita baru paham sebesar apa tuh mafia minyak goreng yang ada saat ini gitu Bang. Ya. Suaranya saya nggak kedengeran ya, Mus. Halo, sudah kedengeran? Ada. Gimana? Ya, kan waktu itu kita dengar statement dari Menteri Perdagangan ya, Pak Muhammad Lutfi, yang mengatakan kita kalah gitu dengan mafia minyak goreng gitu kan.
Saat itu kita kan nggak kebayang kenapa negara mesti kalah, tapi kan dengan terbongkarnya hari ini Lin Chiwe dan jaringannya, kita jadi paham menggurita apa gitu mafia yang sedang menyandra minyak goreng di Republik kita. Iya, ini memang mengerikan ya kalau begini modelnya. Menurut saya kalau Kejaksaan Agung bisa membongkar kasus ini dan menemukan betul-betul ya bagaimana pola kerjanya oligarki. Hilang lagi suaranya. Ke stop juga ya gambarnya. Ya. Dalam Matur. mempengaruhi kebijakan. Maaf Pak. Ya. Hilang suaranya tadi. Lumayan agak Sempat lama. terputus. Sekarang Bisa diulang. Sekarang oke. Oke. Jadi saya ulang ya. Kalau Kejaksaan Agung bisa membongkar ini melalui Lin Chiwe dan jaringannya sampai kemudian sampai ke siapa sebetulnya mastermind-nya, maka kita akan menemukan pola koruptif ya antara pengusaha dengan policy makers. Dan pola inilah yang menyusahkan rakyat. Dan saya kira kita perlu publik ini perlu mencari keadilan ya, jangan sampai proses yang terjadi ya terutama kebutuhan pokok kita ini mengalami kenaikan ini karena kerakusan oligarki ini mencari profit. Yang terjadi adalah kerugian besar buat masyarakat Indonesia ya. Contohnya adalah minyak sawit. Mereka para pengusaha minyak ini ingin harganya setinggi-tingginya, tetapi di atas penderitaan rakyat masyarakat Indonesia secara umum. Harga yang naik ini kan merugikan masyarakat seluruhnya gitu. Sementara mereka menikmati keuntungan yang luar biasa. Saya kira ini perlu dibongkar dan apabila Kejaksaan Agung berhasil membongkar ini, luar biasa ya, citranya Kejaksaan Agung di mata publik akan sangat tinggi sekali. Ya. Baik Bang Matur. Jadi informasi yang hilang di websitenya mungkin ini langkah untuk memutus informasi ya, karena pasti IREI ini di mana Lin Chiwe ini sebagai CEO mungkin memutus penggalian informasi dari masyarakat gitu sehingga hilang di websitenya. Nah, gimana? Mungkin untuk ini udah lumayan banyak ya yang kita bahas dan sangat clear sekali. Saya pikir nanti perlu ada ini ya, seminari tersendiri ya, mungkin kalau untuk kita membongkar lebih jauh tentang Lin Chiwe dan para jejaringnya. Menarik ya kalau kita bicara lebih dalam ya. Ya, mengundang para pakar Bang, menurut saya. Bagus sekali. Tapi Oke, untuk baik. kesempatan JSA kali ini ya, saya pikir cukup. Silakan Bu Eko. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri topik yang pertama mengenai tersangka baru kasus minyak goreng ini.